Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah gagal. Ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segap, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hanif Alatas, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Iman ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Iman siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan Topik Segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu diadakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Topik Segap langsung maupun dengan wakilnya. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari
saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segaf Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan semacam surat mandat, karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Ini saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Aziz Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Aziz Jazuli, Gus Aziz, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu. Channel diam saudara kan ya. Ini pesan moral apa yang ingin Kiai sampaikan kepada netizen atau kepada akademisi? Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali As-Sakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu dan disebutkan di situ oleh Ali As-Sakran nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka yang sebelumnya mereka mengaku 895, dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab juga hari ini dari hasil genetika tes DNA.